Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, zuriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yadluku dubaba walau ji'tama'u lah. Wa iyaslubhu dubabu say'an la yastanqidhuhu minhu dhafal talibu wa matlub. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat serta karunia Allah yang tiada terkira, maka kita bisa menundukkan hati, menggerakkan raga kita untuk memenuhi perintahnya, yaitu menjalankan kewajiban kita di hari yang penuh mulia, di hari Jumat saat ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita wujudkan dengan senantiasa berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya di dalam setiap langkah hidup kita, di setiap waktu yang tersedia untuk kita. Insya Allah, kalau semangat hidup kita ini senantiasa dalam ketaatan, maka kita bisa mengharapkan hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kurang lebih 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan yang penuh mulia. Bulan di mana setiap amal dilipat gandakan, setiap kesalahan dihapuskan, berjuta rahmat dan karunia Allah dicurahkan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Maka mari kita usahakan menyambut bulan yang penuh kemuliaan ini dengan hati yang sukacita, dengan mempersiapkan fisik kita, hati kita, ilmu kita, sehingga betul-betul menunjukkan kegembiraan akan datangnya bulan yang penuh mulia. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bergembira
menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya oleh Allah dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, salah satu wujud kegembiraan kita yaitu memaknai bulan Ramadan ini dengan tepat pada maksud yang Allah kehendaki pada diri kita. Allah mengajarkan puasa di dalam artian kita ini untuk mengendalikan diri kita, mengosongkan setiap sesuatu yang tidak kembali kepadanya. Kadang-kadang kita ini lebih mementingkan ego kita, lebih berusaha sekuat tenaga agar tujuan kita tercapai. Bahkan kadang-kadang kita mengorbankan segalanya demi harapan yang kita inginkan. Tapi segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita tujukan kepada selain Allah, kita latih di bulan puasa ini untuk kembali kepada Allah. Karena kita yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa kita kerjakan jika itu tanpa seizin Allah. Tidak ada harapan yang bisa kita capai kalau itu tidak kehendak Allah. Tidak ada ego yang bisa kita perjuangkan kalau itu bukan karena iradahnya Allah. Apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita kerjakan, itu karena semuanya kehendak Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal khutbah saya bacakan surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Silahkan nanti diulang di rumah. Surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Wahai manusia, telah aku berikan percontohan. Tidak ada sesuatu pun yang kita harapkan itu bisa kita andalkan. Sebagaimana Allah menciptakan lalat. Apa saja yang kita harapkan selain Allah itu tidak bisa, meskipun hanya menciptakan seekor lalat. Dan yang kita harapkan, yang kita impikan, yang kita sandarkan harapan kita itu kepada selain Allah, maka selain Allah itu bahkan tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Dan jika lalat itu mengambil hak dari kita, maka kita tidak bisa lagi mengambilnya apa yang sudah diambil dari lalat tadi. Sungguh lemahlah apa yang diharapkan dan apa yang mengharap kecuali kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, seolah-olah Allah menegaskan, kadang-kadang kita itu ekstrimnya menuhankan sesuatu kecuali Allah. Kita terlalu berharap kepada usaha kita kadang-kadang. Terlalu berharap kepada ego kita. Terlalu mencita-citakan sehingga kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapainya. Tetapi kita lupa, semua yang kita harapkan, semua yang kita usahakan itu, kalau tidak bersandar kepada Allah, maka itu sangatlah lemah. Sehingga Allah menggambarkan, apa saja yang kita harapkan selain Allah, sampai puncaknya siapapun yang kita sekutukan kepada Allah, kalau kita tidak bersandar kepada Allah, yang kita sandari itu membuat seekor lalat saja tidak bisa, apalagi kita sandari harapan. Bahkan kalau lalat itu mengambil sedikit dari hak kita, maka kita tidak akan bisa mengambil
yang sudah diambil oleh lalat tadi. Permisalan ini harusnya menjadi gambaran ketika kita berpuasa. Kita mengosongkan dari segala sesuatu selain Allah. Jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Berusaha sekuat tenaga boleh. Mengejar cita-cita tidak dilarang. Tetapi sandaran tujuan akhir kita hendaklah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bercita-cita terlalu tinggi, lupa berharap kepada Allah, maka ketika cita-cita itu tidak tercapai, bisa menjadi pukulan yang teramat berat. Saat ini kita boleh mengakui kemajuan Jepang, kemajuan Korea. Tetapi betapa lemahnya kejiwaan orang-orang Jepang, orang-orang Korea. Terbukti survei ketika diadakan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia ada di Jepang, ada di Korea. Kenapa? Karena boleh jadi sandarannya itu bukan kepada siapa yang menentukan, tetapi kepada apa yang ia usahakan. Hadirin yang berbahagia, permisalan yang Allah berikan kepada kita dalam surah Al-Hajj tadi harusnya menjadikan hati kita ini tidak pernah goyah. La syarikalah, tidak akan pernah mensekutukan Allah. Tidak pernah menyandarkan harapan kita kecuali kepada Allah. Tidak pernah berharap kepada usaha yang berlebihan, kecuali usaha tadi kita kembalikan kepada Allah. Kalau demikian halnya, bukan menjadi kesulitan bagi kita, tetapi Allah menjanjikan kepada kita kemudahan. Fa innama al-usri yusran. Innama al-usri yusran. Sungguh sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, dan sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita sudah sampai puncaknya berusaha, setelah melakukan suatu perbuatan, kata Allah, lakukan perbuatan yang lain dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa diakhiri wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Karena sesuatu yang kita harapkan itu kalau bukan kepada Allah, Allah mengakhiri peringatan itu sangatlah lemah. Apa yang diharapkan dan siapa yang mengharap kepada selain Allah. Puasa adalah salah satu media kita untuk melatih diri kita, mengendalikan ego kita, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan cita-cita kita, sehingga apapun usaha yang kita kerjakan, langkah hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi senantiasa berharap hanya kepada Allah. Sebagaimana saat-saat kita berpuasa, bangun tidur sudah berniat untuk sahur. Sahur adalah ingat kepada Allah. Nanti lanjutkan sholat subuh. Lanjutkan menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sampai matahari tenggelam. Itu semua tidak mungkin bisa dilakukan ketika kita tidak mengingat Allah. Karena itu semua adalah perintah Allah. Dan tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, yang menyandarkan pahala hanya kepada Allah. Habis maghrib kita sudah taraweh. Habis taraweh tadarus. Habis tadarus kita tidur pun dalam rangka besok pagi mau puasa lagi. Betapa itu setiap hari kita diingatkan oleh Allah untuk bersandar kepada Allah, mengosongkan
segala sesuatu yang kita sandari kecuali hanya kepada Allah. Inilah permisalan Allah mengingatkan kepada kita, sangatlah lemah jika kita bersandar bukan kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, maka marilah puasa yang akan datang yang tinggal 3 minggu lagi ini kita persiapkan hati kita, ilmu kita, fisik kita untuk menyambut bulan di mana kita hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan hanya berharap pahala dari Allah, maka dihapuskannya dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kita bisa menggapainya di hari Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.